kan udah pindah, baru tidur berapa jam itu buka itu mau buka itu makanya tidur tuh mau suruh pindah lah. Itu doang nggak pas anu kilometer kuningan itu loh masjid kilometer 0 itu enggak Cirosnya yang ya ngelihat macan pas pakaian itu di dalam masjid itu kelihatan macan ya. lihat macannya macan gede. Terus reaksinya gimana? Ya tetap baca aja. Tetap baca. Kalau pasangan saya bocor jarak berapa hari paling saya gitu. Oh kok gantian? Oke, gantian. Tapi bocornya itu sebenarnya mimpi atau tidak? Mimpi. Semuanya mimpi yang memang kali itu. Mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan keberkahan dalam hidup ini. Bahwasanya hidup kita dalam sesingkat ini adalah dambaan kita, orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia, mulai dari Nabi Adam sampai akhir di dunia ini. Kita semoga kehidupan ini untuk memperbaiki hidup mereka, dan kita syukur alhamdulillah masih diberi kesehatan. Salawat dan salam tetap bagi dan Nabi bersama. Semoga kita senantiasa diakui umatnya, diakui sebagai penerus daripada Nabi, dan semoga mendapatkan syafaat dunia atau akhirat. Para penonton, para pemirsa Kendeliran dimanapun Anda berada, terima kasih atas supportnya, atas kesetiaannya, selalu hadir, selalu menyaksikan konten-konten dari Kendeliran. Semoga apa yang setiap kami sajikan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada kita, mengingatkan diri kita, dan kepada semuanya para penonton kepada. Dan malam ini saya ditemani oleh Mas Khairul dari Wonogiri. Nah, kita akan ngobrol santai, ngobrol perjalanan spiritual, belajar tawakal, belajar kehidupan bertawakal di jalan sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk wujud definisi yang sering kita sampaikan, tawakal yang sebenarnya. Belajar tawakal sebenarnya dilepaskan di jalan, di masyarakat yang tanpa uang, tanpa bakal kehidupan. Dan banyak hal kejadian di jalan, banyak hal yang dijumpai, banyak hal juga yang diambil hikmahnya di perjalanan tersebut, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja Mas, monggo diperkenalkan kepada para penggemar Kendeliran. Santai. Nama saya Khairul dari Wonogiri. Waktu perjalanan Ngedian 41 itu tahun kemarin, sebelum tahun baru itu. Sudah 1 tahun yang lalu. Iya, hampir 1 tahun. Pokoknya pulang Ngedian 41 itu sebelum tahun baru, 3 hari sebelum tahun baru. Pasangannya Mas Zainul dari Madura. Dua
daerah yang berbeda dan bahasa juga yang berbeda, bahasanya yang tapi tetap bisa jalan ya karena Tetap dengan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. alhamdulillah bareng terus selama 41 hari ini. Kemarin perjalanan ke arah mana saja? Itu arahnya ke Sumedang, niatnya sampai mau ke Bandung, terus di Sumedang itu di kita apa itu ya, pokoknya yang Yoni Rider itu udah nggak kuat kedinginan, turun lagi akhirnya Oh, yang di daerah pegunungan unit Sumedang. rider yang sebelah ada rel kereta apinya itu ya kayaknya, kalau nggak jauh dari itu. Iya itu. Pokoknya yang pada daerah pegunungan itu yang Yoni Ridernya itu Dingin banget ya di sana. menggigil. Karena saya dulu juga itu di depan unit rider itu tidur waktu perjalanan pasar yang di Bandung. Banyak arahnya naik itu pasar kayaknya, dekat pasar bukan itu Yoni Ridernya itu Pak. Terus kembali lagi ke arah jalan yang Iya turun lagi lewatnya Majalengka terus ke Bukit Sangiang. Naiknya ke gunung lagi malah naiknya. lebih tinggi lagi. Gunungan lagi, kedinginan lagi, menggigil. Luar biasa ya perjalanan. Iya. Ya, awal berangkatnya itu ya dari sini arah Kuningan, terus tembusannya itu daerah mana ya? Tembusannya ke Cirebon lagi tuh, yang perbatasan Cirebon Majalengka itu Pak. Berarti jenengan ambil yang Kuningan yang arah ke Cirebonnya kan, Cirebon. bukan yang ambil ke Kuningan yang sini kan ya. Iya. Jadi proses perjalanan minggu pertama keadaannya gimana? Ya alhamdulillah itu hari pertama rezeki lancar Pak itu Pak. Makannya alhamdulillah ya sehari dapat lah, sehari sekali. Terus rokoknya langsung 2 bungkus itu. Ketemu saudara yang mau pulang itu, ketemu langsung kasih 2 bungkus. Ya menjelang masuk ke Majalengka itu yang hari kelima itu udah itu mulai puasa lah, tawakal badan udah mulai gemeter itu karena kebanyakan jalan itu, badan pada sakit semua itu dua-duanya itu Pak. Lalu sering jalan ya? Iya, udah lama kan nggak jalan lama, sakit semua itu, buat gerak aja itu nyeri semua itu badan. Terus sampai Majalengka yang awal itu ada pasar itu sakit panas itu berapa hari di situ. Mencret ya, sakit perut. Itu karena kebanyakan makan apa karena nggak dapat makan? Nggak dapat makan sama kedinginan. Kaget. Berarti jarak antara perjalanan 21 sama 41 jauh? Enggak Pak, cuman yang kalau 21 kan kadang nyantai, yang 41 ini awal-awalnya dia jalan terus, pagi, siang, sore jalan terus, malam kadang dia jalan sama Mas Zainul gitu ya. Terus sampai mana ya itu ya, yang Majalengka yang hutan-hutan itu loh Pak. Itu malam tuh lewat terus itu, untungnya walaupun gelap aman jalurnya. Tapi bisa ini ya, bisa jalan kalau gelap, karena kan memilih jalannya itu kan susah kalau Iya, injek-injek batu, kan? kerikil-kerikil itu, injek-injek itu. Akhirnya ya istirahat malamnya itu. Di mana, di hutan juga? Enggak, di pos. Di pos sampai masuk pos perhutani itu ya? Ya itu yang Majalengka itu kan juga ada itu yang tempat pelatihan tentara itu. Itu maju lagi kan tempat hutan-hutan, maju lagi dikit udah itu dekat kecamatan apa-apa itu pokoknya. Di situ alhamdulillah dikasih sama yang penjaga kecamatannya itu. Apa dikasih apa, nasi apa Nasi, apa makanan? nasi, kopi, rokok, Wah, sama tempat tidur. Dipersilakan istirahat di situ. Lah kok penjaga itu bisa memberi jenengan tumpangan dan makan itu apa? Karena jenengan kan waktu itu kan jadi orang edan. Saya nggak malah diusir, malah apa yang mereka lihat Lagi dari mana? sholat itu, pas lagi istirahat di sini, setelah sholat terus kan nyari tempat istirahat kan, terus suruh istirahat aja di kecamatannya itu.
terus dibuatin itu, tawarin makanan minuman, ditawarin udah makan belum, berapa hari, ya, sambil tanya-tanyain tentang perjalanan ini tujuannya apa, penyari ilmu apa gitu. Ya nggak nyari apa-apa pak, belajar tawakal, ngikutin perintah guru gitu. Ya malah ada lagi tuh pak, yang Majalengka itu, yang jalur mana itu ya, mendekati Sumedang itu, yang ngasih makan malah orang tua nenek-nenek Kristen itu malah. dikasih makan sama orang. Lah kok bisa tertarik juga orang Kristen itu? Saya juga nggak tahu kan. Tapi sempat terjadi bincang-bincang. Iya, awalnya itu kan saya kan istirahatnya di seberangnya ya, seberang rumahnya kan, seberang rumahnya. Terus seharian tidur itu karena lemas juga, belum dapat makan itu berapa hari itu. Jadi siang itu waktu posisinya. Dari pagi sampai siang Oh di situ aja di depan rumah orang. di seberang rumahnya, seberang jalannya itu kan di bawah pohon. Nah itu kok seharian tidur, disamperin sama itu nenek itu yang baju putih, pakaian cuma singlet doang itu ibu-ibunya. Kita juga berpikir negatif, wah ini punya anjing apa, malah disamperin, kok lemes, kenapa, ya diam aja, udah makan belum, bentar ya dimasakin itu pak. Oh berarti Dimasakin ayam pedes itu, perlu dimasakin sama nenek-nenek Nasrani itu. masakin ayam pedes, terus dibeliin kopi, air minum 2 botol, 5 mineral itu, sama rokok. Itu juga perokok itu ibu-ibunya itu, nenek-neneknya itu. Buatin kopi dulu kan, ya bentar ya saya masakin. Dibawain bekal sekalian itu, nasi kotak itu, wadah kotak ini bawa aja, wadah kotaknya ini. Jadi setelah makan juga dibawain bekal juga. Iya, buat 2 kali makan bisa itu. Terus tanya-tanya enggak kok? Enggak, cuman ngapain ya musafir, itu perjalanan musafir, gitu doang. Cuma udah kasih makan, rokok, kopi, udah tinggal masuk lagi yang ibunya. Aduh ini kok, wah. Terus perasaannya sampean apa mas di waktu jenengan ibaratnya kelaparan di jalan terus dikasih makan sama orang yang nyuwun sewu berbeda agama lah, itu apa yang terlintas di dalam pikiran itu? Saya menilai orang dari luarnya itu pak, kita kan nggak tahu luarnya kayak gini, dalamannya kayak apa, mungkin yang lebih baik. Terus misalnya luarnya baik tapi dalamnya buruk kan berbeda. Itu yang seberangnya orang Nasrani itu yang saya tempatin tidur di bawah pohonnya itu besoknya itu 2 harinya itu saya lewat lagi kan, pohonnya dipotong itu. Oh yang buat tempat tidur sampai Kan rindang kan depan pagar, terus dia bawa pohon. Jenengan kok tahu kalau nenek-nenek itu atau ibu-ibu itu orang Nasrani? Kelihatan pak dari tampilannya pak. Tampilannya apa, ada gambar di rumahnya apa itu ada tanda-tandanya itu loh. Karena kan jenengan kan juga tidak tahu, dia tadi tulisannya sampai tidak menyampaikan bahwa ibu itu menyampaikan bahwa saya orang Nasrani kan. Atau orang kelihatan tanda-tandanya itu dari rumahnya itu juga. Nah itu yang sekarang masalah kalau di daerah sana itu walaupun muslim itu kadang punya anjing, dia untuk sebagai penjaga itu banyak. Itu anjingnya Chihuahua itu, kecil-kecil itu, kan anjing besar. Jadi setelah itu jenengan arah ke nah itu baru itu perjalanan ke Sumedang yang jalur truk. Berarti sampean dari kejadian itu terus jalan lagi, ternyata di daerah Rider itu Kedingan, terus balik lagi makanya tahu. Nah, itu masih belum. Itu masih perjalanan naik lagi ke Sumedang, masih 5 hari. Perjalanan itu kan yang jalur truk itu, banyak truk lewat tuh, sama warung-warung malam itu. Kalau malam bukanya itu banyak cewek-ceweknya juga. Iya, ibu-ibu. Banyak ibu-ibu. Terus setelah lihat ke warung malam gimana? Apa dipanggil-panggil sama orang-orang itu atau gimana? Enggak, diam aja. Aman, dihindari malah. Mereka yang menghindar apa jenengan yang menghindar? Ya kita cuman lewat doang. Ya cuman yang warung-warung itu cuman ngeliat udah. Enggak apa.
Misalnya ya hampir keserempet sering Pak yang di jalur truk itu Pak. Iya, karena daerah itu kan ini Pokoknya Mas, jalan kepres kan. ini nggak ngepres nih, balik naik turun naik terus hampir keserempet walaupun jalurnya udah lewat lawan arah loh itu, malah keserempet mau dari belakang itu hampir. Hampir kena. Karena dulu waktu aku lewat itu kan jalur Nagrek kan. Oh, jalur mana? Ya, jurusan sana kalau ke Bandung terus nanti kan Nagrek terus Cilenyi kan. Itu di situ itu kan kadang ini kalau tikungan itu kan ada bis. Kalau kita nggak hati-hati lihat belakang dulu itu kadang kepepet waktu kita masuk. Nggih. Kan persis gitu. Oh dulu sering Banyak itu. tikungannya itu terus naik lanjut Iya. terus. Itu dapat makan nasi itu sekali yang di Sumedang ini pas perjalanan cuma sekali. Itu aja pas tidur disamperin dikasih duit buat beli nasi. Ya kita mau jawab gimana nih, nggak bisa Pak gitu. Nggak bisa balik lagi terus dianterin beli nasi itu. Itu super truk. Enggak, itu warga situ. Oh warga. Oke. Super truk ya. Supir truk jarang malahan. Malah banyak kan jalur Majalengka Sumedang itu dapatnya uang Pak. Paling ya 20 terus tuh 15 50. Dikasih orang-orang itu. Heeh. Tapi agak susah juga kalau dapat uang malah nggak bisa dibelanjakan. Iya. Mentok ya paling disedekain kan. Ya, langsung lempar. Jadi berarti kalau dapat duit langsung disedekain. Kalau sendiri disedekain kemana? Iya, ya saya ketemunya Pak, ketemu Oh. orang yang itulah udah iya kiranya membutuhkan kasih ngerosok ibu atau kemis. Kadang juga kaget yang dikasih itu. Oke. Sama-sama ya. Terus kejadian yang paling ekstrim selain di Begunan itu kemana lah ke arah Majalengka berarti? Itu pas mau turun itu kan turun terus Majalengka, tapi baliknya enggak ke jalur yang awal berangkat tadi, lewatnya Bukit Sanghyang itu. Emang lewatnya naik lagi itu kan. Kok tahun anjenan itu daerah Bukit Sanghyang? Tahunnya itu ya pas dapat nasi pas mau hampir melewati gunung itu. Ini namanya apa nih? Bukit Sanghyang. Yang ngomong itu siapa? Supir truk yang supir ngontrak yang- di daerah situ. Yang ngasih nasi telur langsung dimasakin nasi sama telur gitu, sama cabai. Itu daerahnya pagi itu sepi. Pagi sore itu sepi. Petani semua kebanyakan daerah situ. daerah itu ya. Tapi masjidnya bagus-bagus. Ya itu yang pasangan saya menggigil sampai tempat buat tidurnya gemeter itu. Kakinya Sampai kedinginan kedinginan aja. Akhirnya jalan terus sampai pagi. untuk menghindari kedinginan. Oke. Karena kalau jalan kan badan kita ya lumayan hangat jadinya kan. Oke. Ya, itu ya boleh. Lihat buah-buahan itu banyak Pak di Bukit Sanghyang itu Pak. Alpukat, jambu, pokoknya kayak Itu di kanan kiri jalan itu. iya, kayak pohon liar lah itu, duren. Tapi ada yang punya. Nggak ada kayaknya Pak itu. Masa Ya di jurang-jurang ini pohon-pohonnya. nggak sempet Kalau gede. duren kayaknya ada, tapi kalau alpukat terus buat jambu itu kayaknya nggak ada Pak. Banyak Pak, saking pada waktunya buah-buahan itu. Oh di situ nggak dapat apa-apa juga. Apa dapat Ya itu buah namu? enggak, kalau buah enggak. Buahnya malah yang di Majalengka pas musim mangga itu. Hmm. Itu kan pas musim mangga itu. Itu dapatnya buah mulu sampai Dikasih pasangan orang saya itu pas sampai perutnya sampai enggak kuat. Akhirnya saya yang makan dengan buah-buahan. Padahal kalau hari biasa kadang kita nggak belum makan nasi, makan buah itu perut sakit. Ya. Oke. Tapi di waktu kita perjalanan kita Kalau saya aman. Aman. Kalau pasangan saya itu udah saya aja. Soalnya pernah dapat mangga yang di Majalengka itu atau plastik putih sedang itu penuh. Kecut semua dikasihnya. Udahlah, Mas, sedekahkannya yang lain aja. Makhluk lainnya aduh.
Makhluk lain siapa ya? Ya bakteri. Lah ditaruh gitu aja. Iya taruh aja. Kemakan juga buat nanti badan sakit. Ya udahlah taruh aja. Pernah diusir orang? Itu mau masuk ke Sumedang Pak itu Pak. Ceritanya Ya enggak itu Pak mau buka Pak itu Pak kan buat istirahat kan jam berapa ya cuma berapa jam digedor-gedor Pak ya cuman mau buka woi porsinya digebrak-gebrak itu Pak. oh maksudnya mau buka itu warungnya. Iya mau Jadi kan tidur di depan warung. masih pagi itu masih sekitaran jam sebelum subuh itu gedor-gedor ya karena kan tutup. Itu sudah tidur satu malam di situ. belum ada satu malam soalnya pindah-pindah pertama tidurnya itu terus di apa itu gongongin anjing mulu kan udah pindah baru tidur berapa jam itu mau buka itu makanya tidur itu mau suruh pindah lah itu doang nggak pas anu Pas waktu diusir orang. Lah tapi ngomongnya pakai bahasa apa? Daerah barat kan pakai bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia saya dengarnya Pak itu makanya kalau sudah lucu ya. Masa orang ngusir kok pakai bahasa Indonesia. Memang tahu orang itu bahasa Indonesia. Tapi ya tahu. tembusnya itu Cikijing itu pertigaan Cikijing ini kan Oh yang ke barat berarti kalau yang ke kiri yang ya kan kalau pertigaan Cikijing kan ke kiri Penawakan ini kalau lurus nah itu Bukit Sangyang itu jalur ke Bukit Sangyang itu saya dari arah Bukit Sangyang terus ke Cikijing nah itu istirahat setengah hari di sana Pak baru sorenya jalan lagi naik gunung lagi ternyata ini ke arah Watu Dharma ini kalau daerah itu mah kebanyakan gunung Mas. Ya itu di situ ketemu Banarto pasangannya Banarto Pak Abbas. Wah di situ baru dapat maka itu isian banyak itu. Isian apa? Nasi kopi rokok. Itu dikasih apa Banarto maksudnya? Enggak itu yang penjaga masjid. Pak siapa lupa saya itu yang di Waduk Dharma Masjid Waduk Dharma kiri jalan. Tapi lewat yang itu ya jalan yang liku-liku yang menuju Waduk Dharma itu ya. Pokoknya yang dari Cikijing balik ke Waduk Dharma itu. Ya kan yang pokoknya naik yang gini. Oh iya. Iya itu. Lewat itu sudah rusak belum jalan kan ada yang longsor itu belum ya? Oh itu belum ada pas saya itu nggak ada yang longsor. Nah, itu kan kemarin aku lewat situ kan sudah banyak yang longsor itu. Berarti ya. Ya lewat situ itu. Setahun sih Pak belum ada itu pas. Baru juga pas musim hujan itu. Ya itu akhirnya sana nginep sehari semalam di sekitar Waduk Dharma itu. Ya yang di masjid itu sekitaran dekat masjid itu di warung. Ya itu kumpul sama Banarto dulu terus. Ya kok bisa tahu-tahu ketemu Banarto itu tadi? Itu pas kita lewat itu terus Banarto itu ngelirik. Masih posisinya di pinggir jalan apa di masjid? Itu pas Banartonya di masjid kita di jalan ngelewatin. Terus siapa itu? Tapi kan kita kan tasnya tas hitam terus ada luarnya itu ada cantolan tas putih. Kirain bukan gitu. Kirain bukan. Terus suruh ngecek temannya itu yang pasir. Iya suruh manggil. Oh ternyata iya. Wah banyak. Itu alhamdulillah. Pasangan saya udah ngoyo Pak nih Pak. Halo Mas. Lemes gak dapat makan. Di mari itu yang gak dapat nasi itu. Rasanya gimana ketemu saudara kita sendiri? Alhamdulillah. Plong ya. Ketemunya buat tukar cerita ini. Terus di waktu jalan pernah mengalami hal-hal aneh? Gak ada sih Pak kalau saya Pak. Luar nalur tapi kok nyata. Gak ada kalau saya Pak. Pasangan saya mungkin itu yang sering itu. Kenapa pasangan kalau cerita? Itu ya.
setan apa ketemu Oh, kalau jalanan kalau pasangan saya itu ya tiap malamnya itu Pak sering terganggu Pak. dengar suara-suara gitu apa lihat Di kan juga termasuk bisa itu indigo dia bisa lihat lah yang di masjid kilometer kuningan itu loh masjid kilometer 0 itu enggak cirosnya yang ya ngelihat macan pas pakaian itu di dalam di dalam masjid itu lihat macan ya. lihat macannya macan gede Terus reaksinya gimana? Ya tetap baca aja. tutup baca ya udah tinggal habis pakaian tinggal keluar Tapi nggak komunikasi sama itu. enggak cuman nggak komunikasi Pak. Itu yang Nah, secara pribadi dengan jarang menemui hal seperti itu. Tapi sempat bocor. nah itu 41 hari kok gitu kan. Jalan bocor 5 kali 5 kali 41. bonus mandi terus. terakhir malahan itu Kau malah di Hamin satu mau masuk itu malah bocor siangnya Yang paling sering di daerah mana? pertama itu di Sumedang di Sumedang ya di pinggir kali besar itu Pak yang jalur Nanggrek nih yang kiri jalan biasanya buat nongkrong apa itu tongkrongan itu Pak warung gede yang kiri jalan itu tidur siang-siang itu Pak Malah siang. Galak minta. Tegar kan. ya pada pasangannya tetap ya 5 kali Tapi bersamaan nggak Pak? enggak Dalam waktu barang-barang tinggal bocor semua. Gitu. paling jarak berapa hari gitu. Pokoknya kalau pasangan saya bocor jarak berapa hari paling saya gitu Oh, kok gantian. oke gantian Tapi bocornya itu sebenarnya mimpi atau tidak? mimpi Semuanya mimpi yang 5 kali itu bocor. mimpi tapi yang terakhir itu nggak ada mimpinya Pak Tahu-tahu udah basah. nggak kerasa kan panas itu Pak yang di jadi saya lurus lagi dulu Pak Mau malet. enggak yang pertigaan Pabuaran. lurus lagi ke arah Pabuaran Oh, itu yang tempat direnovasi dekat SPBU nih Kle. SPBU kanan Berarti jalan yang 4 bocornya semuanya arah Majalengka Sumedang berhubungan badan semua. Atau cuma lihat doang bocor. iya wis pokoknya lewat mimpi lah Berarti kan perjalanan jenazah itu kan selama 41 hari itu kan di Jawa Barat semua kan? Oke. Di daerah Sunda lah ibaratnya. Oke. Paling ya cuman ke Brebes itu cuman berapa hari? 4 hari terakhir nih Pak. Menghabiskan waktu. Oke. Itu ketemu musafir yang 10 tahun Pak itu Pak. Ini dari Brebes. Ini dekat jembatan ini habis jembatan ini Pak. Jembatan perbatasan itu. Oke. Yang kiri jalan masjidnya. Orang mana? Orang mana ya? Oh Jawa Timuran. Jawa Timur. Oh, yang orangnya gede, rambutnya keriting itu, yang di masjid itu, yang di masjid itu. Itu 10 tahun. Itu jadi 10 tahun. musafir. Tapi bawa bekal Pak. Bawa HP, Oh. bawa dana. Dia musafirnya nggak jalan. Dia ke masjid sini, ke masjid sini, ke masjid sini. Gitu. Oh. Di masjid itu kurang apa, nanti misalkan ada misalkan niatan dia atau apa gitu kan. Nah, terus duitnya dari mana? Nggak tahu. Itu selama 10 tahun. Iya, terus. Terus yang dicari sampai apa? luar negeri nih Bu. Luar negeri ya. Nah, dananya dari mana? Kayaknya pengusaha nih Bu Pak. Itu kalau cerita sama saya tuh itu juga yang ngurusin jalan tol juga sih Pak, pembangunan jalan tol. Ya, tinggal ada asistennya yang kerja itu tinggal gua hasilnya itu. Berarti dia ibaratnya musafir, bukan musafir yang ibaratnya mencari kedamaian atau mencari guru spiritual dalam diri ya, mungkin hanya sekedar menyalurkan dana pendapatan dia di tempat-tempat gitu. Tapi infonya nggak boleh jalan kaki, Pak.
pernah jalan kaki dari masjid perbatasan itu sampai Cilidung. Harusnya di masjid itu dia kan cuma 1 tahun. Gara-gara numpangnya motor bonceng itu, jadi dia akhirnya nggak boleh, maksudnya 1 tahun lebih akhirnya ditambahin lagi. Pindahnya ke masjid itu tetap jalan kaki. Berarti ada ininya loh, Ada gurunya. Sebagai syarat ini ya untuk Berarti terakhir sampai ngedan 41 itu masih ada di situ. Pas gua 1 kemarin masih ada. Masih ada. Sempat ketemu juga. Itu Ngasih rokok jambu. 3 orang edan sebungkus kopi. Dia lagi sholat gini, kan di depan masjid kan ada sekolahan kan. Ya di sekolahan itu kan kami kan nggak masjid dulu, nunggu orang jemaah selesai, kami nunggu di masjid. Kalau bapak udah selesai jemaah, 3 orang udah langsung diantar kopi 3. Ini kok tiap ketemu yang jalan itu, tiap orangnya saya kasih 1 bungkus. Nanti pagi tuh mau jalan, suruh sarapan dulu. dibelikan gitu. Oke, komplitirin. Ada kopi, rokok sebungkus. Tapi sempat cerita sama jenengan apa faktor? Kalau kebanyakan kan misalnya itu kan langsung mencari dian atau mencari apa? Gitu, Pak. Yang kayak ngikutin perintah gurunya juga sih Pak, itu Pak. Mencari ketenangan juga katanya kan. Apa kebanyakan duit lah, makanya dia jadi bosen kan. Bosen makanya dia bosen itu mewah ya. Kalau Pak Marbot itu cerita, kebetulan pas saya kesana kan ada Marbot 1 bekas nah si Bapak Musafir ini punya tas pinggang ini, itu nggak pernah ditinggal. Sholat dipakai, mandi dipakai, manapun nggak pernah lepas tas itu. Tasnya. Tas kecil. Sampai dulu pokoknya gue pakai terus. Sholat pun nggak ditaruh di sampingnya kok. Nah, mandi dipakai bahasa semana? Ya maksudnya dimasukkan kamar mandi maksudnya. Kamar mandi. Akhirnya tetap dipakai. Tapi kita 2141 mereka sampai 10 tahun. 2 kali Pak saya ketemu itu. Yang satu yaitu Pak siapa itu yang di perbatasan, yang satu lagi di Waduk Dharma itu yang keilmuan 10 tahun itu. Mana-mana iya, kemana-mana bawa tongkat ular, bentuk ular. Juga dari Jawa Timur juga. Itu nggak tahu kalau itu Jawa Timur. Nggak sempat ngobrol. Mirip Jawa Kendel itu katanya. Pakainya hitam-hitam Pak itu Pak. Itu yang manggilin saya itu, yang disuruh Abanarta suruh manggilin saya ini. Oh itu malah. Itu Musafirnya ya keliling Kuningan sini Pak. Cuman di situ terus katanya. Itu juga banyak duit juga. Enggak itu enggak. Kurang tahu itu, tapi ya bawa HP, bawa apa juga gitu. Banyak musafir gitu ya, banyak yang saya dulu pernah waktu edan 41 itu di daerah Indramayu juga bawa HP musafir itu. Ya buat jajan juga, bawa duit juga. Kalau kita kan nggak boleh semuanya. Murni belajar tawakal, kalau nggak ada ya. Ya mereka musafir, kita kan edan. Tapi anehnya itu kalau kita pas sedang kayak gini Pak, normalnya ini loh, nggak jalan amalia, nggak ketemu musafir. Tapi kalau pas lagi amalianya dan ketemunya musafir aja ya kan? Bingungnya itu loh. Ya karena orang itu kan kadang ditemukan sama yang satu frekuensi, satu level, satu perjalanan. Sering malah pas ngedan itu ketemunya musafir. Walaupun nggak sapa ya tetap wah ya musafir nih. Nah, tapi pernah ada enggak yang sempat ngobrol, karena kan sama-sama perjalanan spiritual itu kan, terus ngobrol berdua itu gimana? Itu yang di dekat perbatasan itu. Terus malam itu ngobrol sama yang di Waduk Dharma yang 10 tahun sama satu lagi orang Jawa Barat. Itu musafirnya karena sembuh dari sakitnya itu. Maksudnya apa nanter apa? Nazarnya itu musafir. Dari sakitnya menjadi musafir sampai berapa tahun gitu? Kurang tahu kalau tahunnya Pak. Itu juga keliling itu. Itu cerita. Orang Jawa. Ya apa ya Pak? Sakitnya udah parah. Terus tiba-tiba sembuh itu apa gimana itu ya? Nazarnya itu.
untuk melakukan perjalanan dari seorang musafir. Nah, kalau yang pas saya Medan 21 yang deket sini malah Pak. Kamu kalau sudah selesai amalia mau belajar ilmu ini kesini aja, malah ditawarin diajarin ilmu. Ya jadi keilmuan. Ya, diajarin keilmuan. Kalau mau kan maksudnya. Tapi ya di daerah sini ya. Berarti orang-orang sini ya? Apa musafir? sini. Orang sini. Orang daerah Cirebon juga. Terus sama bilang ya kalau nanti Insya Allah. Insya Allah. agak lihat deh kalau ini. Tawarin. Tawarin ilmu. Ya namanya juga orang menawari kan. Kayak itu bapaknya dari gimana juga ditawar kalau kamu pengen dapat buat banyak bukan satu nak saya ajarin saya banyak ilmu. Ya mereka sama-sama tahu perjuangan kan. Kadang kan mereka juga pernah menjalani kayak kita, namun beda perjalanannya kan ada juga. Beda-beda. Aku pernah ketemu sama orang sini itu di daerah Perumahan itu dia pernah menjalani laku musafir itu rambutnya ada banyak sekali. Itu 3 tahun dia. 3 tahun. Yang di Dia jaga di perumahan sini. Arah ke bahkan kan di jalan sawah itu kan ada. Nah itu dia jaga di perumahan. saya kalau yang musafir 3 tahun yang di daerah Brebes malah Pak. Itu Tukang tambal ban. Itu musafirnya itu apa itu biar nggak hidup susah kan, hidup susah terus musafir 3 tahun. Kayak kehidupan. Intinya itu. Akhirnya masih susah. Tapi masih susah juga. Masih terjadi tambal ban. Tapi udah bisa itulah menjalani takdirnya lah. Apa itu nerimo lah, udah belajar nerimo kan setelah musafir itu. Kesimpulan jenengan apa Mas setelah menjalani perjalanan Western itu yang dapat ilmu? Kalau saya sendiri ya itu Pak, jangan menilai orang dari luarnya itu. Kalau saya sendiri itu, karena pengalaman saya pas ngeden ya itu, pelajaran saya aja itu doang ya. Iya. Ya begitulah para pemirsa semuanya, para sahabat yang perjalanan beliau bahwa selama menempuh tawakalnya banyak bertemu dengan musafir, banyak bertemu dengan orang-orang yang kadang kita melihat baik tapi belum tentu baik, kadang yang kita melihat buruk belum tentu buruk, karena niat seseorang itu kita tidak ketahui ada dalam hati, sehingga pada intinya pelajaran yang beliau dapat yaitu jangan menilai orang itu dari face-nya atau casing luar. Dan semoga konten ini juga beliau tetap ingat suatu saat kalau sudah kembali ke masyarakat, suatu saat kalau terjadi oleng di masyarakat, di kehidupan dia bisa paham lagi, bisa mengambil hikmah perjalanan masa lalunya, bisa diulang lagi Mas Nurul ya. Oh, dulu saya pernah kita dapatnya ini. So kalau sudah ke masyarakat itu apa sih yang tadi kan sudah menyampaikan, sudah berlupa, sudah hampir 1 tahun, berarti ilmunya kan makan luntur lagi. Ya demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kata, ada sapaan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.